بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الرسول لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الرسول محمد سيد الكونين والثقلين أي الفريقين من عرب ومن عجم صل وسلم أبدا على حبيبك خير الرسول فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الرسول وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الرسول فمبلغ العلم بأنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الرسول هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتئم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير أمت رسالته عمت شفاعته إلى الخصوصين عن غير الأبي بأمي مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الرسول فذنسوا بصلاة منك دائمة على النبي بمنل ومنسجم وسلم أبدا على حبيبك خير الرسول والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الرسول يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Faslun, ini satu fasal. Kita sampai kepada fasal yang membicarakan masalah salat. Wa alaika bil mubadara bis salat awal al waqt, dan hendaknya engkau cepat-cepat mengerjakan salat awal al waqti, pada waktu yang awal, bihaisu la yu'adzin al mu'adzin li kulli al maktuba illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjid, yang sekiranya tidak azan muadzin, kita mendengar azan dari masjid, dikumandangkan oleh muadzin di masjid pada setiap salat maktubah, salat waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu disebut salat maktubah. Maktubah artinya yang diwajibkan. Kata-kata kutibah itu artinya diwajibkan. Maktubah yang diwajibkan. Pada asalnya artinya itu tertulis. Kutibah ditulis. Tetapi artinya di sini diwajibkan. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba dalam ayat ini artinya diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa bulan Ramadan seperti diwajibkan atas umat-umat yang sebelum engkau, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Illa waqad tawadda'ta, setiap kita mendengar muadzin azan untuk salat fardu, kecuali kita sudah punya wudu, sudah mempunyai wudu. Wa hadarta fil masjid, bahkan sudah ada di masjid, sudah masuk masjid, sudah hadir di masjid. Apabila tidak bisa seperti itu, melakukan seperti itu, fa illam taf'al dzalik, apabila tidak bisa, begitu muadzin azan kita sudah punya wudu dan sudah ada di masjid. Apabila tidak bisa, fala aqalla min an ta'khudha fil istidadi lis-salat min hini tasma'ul adzan. Jadi yang apabila kita tidak bisa melakukannya, maka hendaklah kita jangan sampai kita tidak bersiap-siap, tidak melakukan persiapan untuk sholat dari sejak kita mendengar azan. Jadi artinya begitu mendengar azan, kita hendaknya mengambil air wudu, bersiap-siap, kemudian setelah itu berangkat ke masjid. Waqad qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
afdalu awwalil waqti fadlu awwalil waqti ala akhirih. Keutamaan daripada awal waktu, maksudnya di dalam melakukan salat, ala akhirih, atas akhirnya waktu, ka fadlil akhirah ala dunya, adalah seperti keutamaan akhirat atas dunia. Keutamaan kita mengerjakan salat di awal waktu itu jauh lebih afdal daripada kita melakukannya di akhir waktu, seperti keutamaan akhirat atas dunia. Qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, awwalul waqti ridwanullah, awal waktu adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa akhiruhu afwallah, dan akhirnya adalah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila mempunyai tujuan atau maksud untuk menunggu seseorang, menunggu beberapa orang yang berjamaah, menunggu beberapa orang yang berjamaah di dalam melakukan sholat maktubah, sholat waktu fardu itu, maka itu lebih baik kita menunggu. Karena sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian. Apabila kita sholat di awal waktu sendirian, kemudian apabila kita menunggu seseorang untuk bisa berjamaah dengan kita, itu lebih afdal kita menunggunya. Wa 'alaika bil muhafadhah 'ala sunani ar-ratibah allati arsyadaka asy-syar' ila fi'liha. Tandanya engkau menjaga atas sunat-sunat yang disunatkan di dalam kita melakukan sholat, baik itu sebelum kita masuk melakukan sholat maupun kita berada di dalam sholat itu sendiri atau sesudah kita salam dari sholat itu ada sunat-sunat yang harus kita perhatikan dan kita kerjakan sebagaimana petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahzar an tatasahala bi tarki syai'in minha, dan hendaklah engkau berhati-hati, engkau waspada, bahkan engkau takut apabila meremehkan, meninggalkan sunat-sunat itu, sunat-sunat yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha bi udhrin fabadir bi qada'ih, apabila kita meninggalkan yang karena uzur atau kita tidak sempat untuk mengerjakannya karena uzur, fabadir biqada'ih, maka hendaklah engkau bisa mengqada'nya, cepat-cepat mengqada'nya. Seperti umpamanya sebelum salat subuh kita sangat dianjurkan, sangat disunatkan untuk melakukan salat 2 rakaat sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi mengatakan 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia ini seisinya. Dan Nabi tidak pernah melakukannya. Begitu adzan, muadzin
salat subuh itu kita dianjurkan untuk salat sunat 2 rakaat. Ini salat sunat yang paling muakkad, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Tetapi Kanjeng Nabi melakukannya hanya 2 rakaat. Oleh karena itu tidak perlu kita nambahin dari 2 rakaat. Jadi kita cukup melakukan 2 rakaat saja seperti yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi, yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Niatnya boleh ya dengan niat sholli sunnatal fajri rakaataini atau sunnatas subhi, ya boleh juga. Ini apabila kita telah istiqomah di dalam mengerjakannya, salat sunnatul fajar ini, kemudian kita terlambat, umpamanya kerinan masuk masjid sudah salat subuh imam, sudah salat imam, itu kita hendaknya langsung mengikuti imam salat subuh bersama dengan imam, karena Nabi mengatakan idza uqimatis shalah wala salata illa al maktubah, apabila telah qomat maka tidak ada salat lagi kecuali salat yang wajib, yang fardu. Artinya kita makmum melakukan salat fardu dengan imam. Kemudian setelah salam kita dianjurkan untuk mengqadha salat sunnatul fajri yang biasanya kita melakukannya. Ini boleh, sekalipun ada larangan apabila selesai salat subuh tidak boleh salat sunat lagi. Tidak ada salat sunat sudah salat subuh, tidak ada salat sunat sudah salat asar. Tetapi ini diperbolehkan bagi orang yang mengqadha salat sunnatul fajri tadi itu apabila sebelumnya dia tidak sempat untuk mengerjakannya. Kemudian selanjutnya wa 'alaika bil khusyuk fi salatik, dan hendaklah engkau di dalam salatmu berusahalah untuk khusyuk, mulai dari melafazkan lafaz takbir sampai melafazkan lafaz salam assalamualaikum, itu kita berusaha untuk khusyuk. Artinya kita menghadirkan hati ini, menghadirkan hati bahwa kita ini sedang menghadap kepada Allah, kita ini sedang sholat, kita ini sedang munajat, kita ini sedang menghadap kepada Allah, di depan Allah. Kita singkirkan ingatan atau pikiran-pikiran yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alaika bil khusyuk fi salatik wa huduril qalbi wa tahsinil qiyam, dan hendaklah engkau khusyuk di dalam salatmu dan menghadirkan hati dan berdiri dengan sempurna, dengan baik, dengan sempurna, bukan sampai bungkuk tapi cecek punggungnya ini cecek. Kepala boleh menunduk melihat ke tempat sujud, kepala melihat mata melihat ke tempat sujud di mana kita sujud, dan kita jaga yaitu hayat kita dengan sendakap. Kalau mazhab Syafi'i meletakkan pergelangan tangan ini di atas tangan ini di atas pergelangan kaki tangan yang kiri, ya, kemudian meletakkannya di atas pusar dan di bawah dada.
Ini mazhab Syafi'i ya. Wa tartilil qiraah wa tadabburiha, dan kita membaca Fatihah dan surat yang kita baca dalam salat itu dengan tartil. Jangan cepat-cepat, tapi dengan tartil, dengan huruf yang jelas dan makhraj yang bagus, dan dengan tajwid ya. Wa tadabburiha, dan kita memikir-mikir artinya, mengingat-ingat artinya. Kita membaca Fatihah mulai dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, itu kita harus mengerti artinya. Mengerti karena itu bahasa Arab, kita harus mempelajari, menghafalkan artinya. Itu lebih bisa membuat kita khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang sifat Rahman dan sifat Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, dan seterusnya. Tapi harus dengan bahasa Arab, tidak boleh kita pakai bahasa Indonesia. Fatihah itu harus kita lafadzkan dengan bahasa Arab. Dalam salat itu yang harus kita lafadzkan, rukun qauli yang harus kita ucapkan itu ada 5 dalam salat ya. Dalam hati yang harus kita lakukan dalam hati adalah niat. Kita niat salat, kita lafadzkan, itu sunat. Dengan paling tidak ya, usolli fardadz zuhri, saya niat salat fardu zuhur. 3 kalimat ini harus kita lafadzkan, sunat kita lafadzkan. Usolli artinya niat melakukan salat, fardi menyatakan kefarduan daripada salat itu, kemudian az-zuhri ini ta'yin, menyatakan salat apa. 3 hal ini wajib. Apabila hadir dalam hati kita, langsung kita Allahu Akbar. Tapi banyak ulama yang menganjurkan supaya kita melafadzkannya dengan sempurna. Usolli fardadz zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati, kalau menjadi imaman, kalau menjadi ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Begitu. Tetapi ini tidak wajib melafadzkan kesemuanya itu ya. Seperti puasa, itu afdalnya niatnya nawaitu shauma ghadin anadai fardi syahri ramadhani hadi sana. Ini afdalnya niat puasa. Tapi cukup apabila seorang menyatakan nawaitu shauma ramadan, sah sudah. Jadi sudah disebutkan di situ ya, niat nawaitu, kemudian puasa, kemudian Ramadan. Jadi cukup, sekalipun tidak dinyatakan fardu, kewajiban fardu daripada niat tidak dinyatakan. Kemudian yang wajib dalam salat itu tadi, yang rukun qauli, yaitu kita takbir Allahu Akbar, kemudian membaca Fatihah, ya, wajib ini. Apabila kita salat tidak membaca Fatihah, tidak sah, tidak sah. Kemudian membaca tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, assalamualaikum ayuhan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut, assalamu alayka ayyuhana asyhadu an la ilaha illallah. Ini tasyahud karena ada tasyahud, disebut tasyahud karena disebut tahiyat karena diawali dengan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah ya.
disebut tasyahud karena ada asyhadu an la ilaha. Nah, kita di dalam membaca tasyahud ini wajib menunjukkan, ya. Jadi begitu asyhadu an la ilaha illallah, dalam hamzahnya lafaz illallah itu kita lepas ini illallah. Tapi sunatnya begini, coba penggang. Jadi sebelumnya sudah begini. Jadi begitu asyhadu an la ilaha illallah, ini dempetin ini. Katanya guru saya Said Al-Habib Muhammad bin Muhsin Ba'alaika As-Segaf itu, ini besok jadi saksi ini, digandeng ini. Digandeng ini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian membaca salawat kepada kanjeng Nabi ini wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya, wajib. Ya. Kemudian menurut Imam Syafi'i membaca salawat kepada keluarga kanjeng Nabi juga wajib. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kalau kita tambahin dengan sayyidina, ya, tidak membatalkan itu, bahkan itu lebih afdal menurut beberapa ulama daripada kita, ya, membacanya dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita membacanya dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang terakhir, yaitu yang 5, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok kanan, assalamualaikum. Ini yang wajib 5 ini. Pakai bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa Indonesia, ya. Bangsa apa saja, ya, bangsa apa saja, orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, atau orang Indonesia, atau orang Cina, harus pakai bahasa Arab dan harus belajar untuk bisa melafazkan Allahu Akbar, untuk bisa membaca Fatihah, untuk bisa baca tasyahud tadi itu, kemudian membaca salawat kepada dan salam. Yang lainnya, doa ruku, doa, ya, iftitah, ya, doa iftitah, doa ruku, doa sujud, itu semua sunat, tidak wajib. Kemudian rukun fi'li, seperti kita berdiri, kita baca Fatihah dalam keadaan berdiri, kita takbir dalam keadaan berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian ini rukun fi'li. Sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk, sujud lagi, kemudian berdiri kalau rakaat pertama, ya. Kemudian duduk kalau udah sesudah rakaat yang kedua untuk tahiyat awal, sampai, ya, tahiyat akhir nanti. Apabila zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ini tata cara yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, yang harus kita ikuti, yang harus kita jalankan. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan, bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua seperti kalian melihat aku salat. Jadi Nabi salat tuh dilihat sama sahabat, ya. Sesudah berdiri apa, kemudian waktu berdiri apa bacaannya, itu dilihat. Nah, ini semua bacaan-bacaan itu tadi diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan rokaatnya, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, itu tidak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya kita diperintahkan untuk sholat. Tetapi ini semua dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau sholat subuh itu 2 rakaat,
Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat, ya. Kalau sholat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kita mengikuti sebagaimana yang dijalankan oleh Kanjeng Nabi. Wajib. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang daripada Kanjeng Nabi kita harus kerjakan. Apa yang dilarang oleh Kanjeng Nabi kita harus cegah, jauhi. Nih ya. Wa itmamir ruku' was sujud wasairil, dan menyempurnakan ruku', sujud dan semua rukun. Wal muhafadha ala sunani wal adab allati nadabaka syar, dan menjaga atas sunat-sunat dan adab-adab yang disunatkan di dalam syariat, ilal amal biha fi salatik, agar kita mengerjakannya di dalam salat kita. Oleh ihtiras, dan wajib menjaga kita dalam menjalankan salat, menjaga mimma yujibu naqsan, apa yang mewajibkan atau membuat kita salat kita kurang. Salat kita kurang, au yafutu bi wujudul kamal, atau membuat salat kita tidak sempurna. Itu harus kita perhatikan, kita jaga. Innaka idza fa'alta dzalika kharajat salatuka bayda masira. Kalau kita salat, kita menjaga adab-adabnya, sunat-sunatnya, kita sempurnakan rukuknya, sujudnya, dan kita sempurnakan bacaan-bacaan kita, gerak-gerik kita dalam sholat, ya, anteng dalam sholat, tangannya tidak kesana kemari, ya, berusaha untuk, ya, menjadikan anggota tubuh kita itu khusyuk, tenang, anteng. Kanjeng Nabi pernah melihat satu orang sholat, tangannya kesana kemari, rokok-rokok sa'i, jadi bergokor kesana kemari. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, "Lau khasha'at qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Kalau orang ini khusyuk hatinya, maka anggota badannya akan khusyuk. Dia berusaha untuk supaya kalau umpamanya dalam keadaan berdiri, dia tangannya begini, ya, dan berusaha sampai dia takbir intikal untuk rukuk, baru dia lepas, gitu. Baru dia lepas. Nah ini, ya, jadi untuk menunjukkan hadis Kanjeng Nabi ini, ya, ketenangan seseorang dalam sholat, hayat seseorang dalam sholat yang bagus, yang baik, itu menunjukkan bahwa itu adalah khusyuk, hatinya khusyuk. Wa innaka idza fa'alta dzalika kharajat salatuka bayda masyura. Kalau kita sholat dengan menjaga adab dan sunat-sunat tadi semua itu, maka sholat kita ini akan keluar dari diri kita dan akan mengatakan kepada kita, hafizakallah kama hafidtani. Allah jaga engkau seperti engkau jaga aku. Jadi sholat ini bisa berbentuk keluar dari dirinya orang yang sholat itu, kemudian mendoakan. Sholatnya itu tadi mendoakan kepada yang sholat, hafizakallah kama hafidtani. Allah jaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku, sebagaimana menjaga aku.
Wa illa, kalau kita tidak jaga adab sunnatnya, bacaannya kita juga tidak kita jaga, hayat kita tidak kita jaga, rukuknya, sujudnya, ya, rukun-rukunnya itu tidak jaga, kharajat sauda muzlimah, maka sholat kita itu akan keluar dalam keadaan gelap, peteng. Orang yang pertama tadi keluar dengan bego, dengan terang benderang, musfirah, bercahaya, dan mengatakan, "Hafizakallah kama hafidtani." Allah menjaga engkau. Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku. Tapi kalau tidak jaga sunnatnya, adabnya, rukuknya, sujudnya, hayatnya, akan keluar dalam keadaan peteng, gelap. Taqulu, dan mengatakan, "Dhayya'akallah," mendoakan yang jelek kepada yang sholat tadi. Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, kama dhayya'tani, bagaimana engkau menyia-nyiakan. Oleh karena itu, marilah kita jangan sia-siakan kesempatan kita menghadap pada Allah, berdiri di hadapan Allah, kita sholat, kita berusaha untuk menjadikan sholat kita sebaik-baiknya, dan kita hadirkan hati kita supaya sholat tadi itu mendoakan kepada kita dengan doa yang baik, dan jangan sampai sholat kita itu justru mendoakan kita dengan doa yang tidak baik. Ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia jaga sholatnya akan memberi syafaat nanti di hari kiamat, akan menjadi pembela, akan menjadi penolongnya nanti di hari kiamat. Dikatakan bahwa kita ini berdiri di hadapan Allah selama-lamanya, sepanjang masa, itu hanya 2 kali. Satu kali di waktu kita hidup, yaitu di waktu kita sholat, berdiri menghadap pada Allah. Kemudian nanti dari kiamat, di padang mahsyar, kita akan berdiri di hadapan Allah untuk dihisab. Orang yang dia berbuat baik di dalam sholatnya, di dalam berdirinya, di waktu dia berdiri menghadap Allah, waktu dia sholat berdiri menghadap Allah, dia baikin sholatnya, maka nanti di hari kiamat, di waktu dia berdiri di hadapan Allah, akan diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari itu, sehingga kita tidak akan celaka di hari itu. Laqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqal minha." Tidak ada bagi seseorang dari salatnya kecuali yang dia hadir hatinya. Yang ditulis itu yang dia hadir hatinya, yang dia khusyuk. Wa qala al-Hasan al-Basri, "Kullu salatin la tahduru fiha al-qalbu fa hiya ila al-uqubati asra." Imam Hasan Basri mengatakan setiap salat yang tidak hadir hatinya dalam salat itu, yang tidak hadir hati seseorang yang salat itu di dalam salatnya, fa hiya ila al-uqubati asra. Fahiyya ilal uqubati, salatnya itu kepada siksa lebih cepat gitu. Lebih cepat. Nauzubillahi min dzalik. Wasyaitan la'nahullah. Sedangkan setan, Allah melaknat setan, harisun ala an yusghilal mu'min fi salati, selalu berusaha untuk memalingkan seorang mukmin di dalam salatnya dari khusyuk, dari hudur. Selalu mengacaukan pikiran orang mukmin sebelum dia masuk sholat, di waktu dia sholat. Hatta innahu ta'alahu inda qiyami bis shalah abwaban minal awaid, sehingga setan tadi itu begitu seorang mukmin itu Allahu Akbar masuk dalam sholatnya, dibuka pintu-pintu urusan dunia, pintu-pintu hajat-hajatnya di dalam dunia. Wa yuzakkiruhu asya' minal umur allati tahummuhu fid dunya, diingatkan kepadanya urusan-urusan yang penting baginya dalam dunia.
lam takun lahu qabla shalah ala bal, padahal sebelum salat enggak ingat apa-apa. Enggak ingat apa-apa sebelum, begitu masuk salat ingat ini. Itu pekerjaan setan. Maka dari itu mau salat tuh baca ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Sebagian ulama membaca surat Qul a'udzu birabbin nas supaya dijauhkan dari godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan ya. Jadi, dan ironisnya lagi begitu, jadi kadang-kadang orang itu dalam salatnya dia tidak anggota badannya itu ya, tidak tenang, kesana kemari, tangannya kesana kemari, begitu assalamualaikum salam, jadi tenang, jadi khusyuk anggota badannya. Ini ya, banyak kita lihat seperti itu. Wa idza wa qasada al-'ain bidzalika yushghilahu bi salati 'anil iqbal 'ala Allah. Tujuannya setan itu untuk memalingkan orang itu supaya dia tidak ngadep kepada Allah dan tidak hadir di dalam salatnya. Wa idza lam yahsul lahu dzalik fatahu al-iqbal min Allah. Apabila dia ya tidak berhasil menghadirkan hatinya dalam salatnya, dia tidak berhasil mendapatkan iqbal dari Allah. Jadi orang yang ngadu pada Allah, maka Allah akan ngadu kepadanya. Orang yang berpaling dari Allah, Allah berpaling kepadanya. Man aqbala 'ala Allah, aqbala Allah 'alaih. Wa man a'rada 'anillah, a'rada Allah 'anhu. Wa rubbama kharaja min salatihi ma'zuran. Bahkan kadang-kadang ada seseorang itu dari salatnya dia justru dapat dosa. Walizalika istahabbal ulama rahimahumullah yaqra' inda iradati dukhul as-salah qul a'udzu birabbin nas. Ini keterangan tadi itu Habib Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan banyak daripada ulama menyunatkan ya, dia bagi orang yang salat, sebelum dia masuk di dalam salatnya membaca qul a'udzu birabbin nas, suratun nas kullaha. Tutup qul a'udzu birabbin nas tok. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Begini disebut qul a'udzu birabbin nas. Tegese ila akhiri surah. Hisnan minasyaitonir rajim, supaya kita dijaga dari setan yang terkutuk. Dan insyaallah teruskan pengajian lagi. Wallahu a'lam, mudah-mudahan kita diterima salat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, ruku'ana wa sujudana, khusyu'ana, la tadrib biha wujuhana wa tammim taqsirana ya Allah, tammim taqsirana ya ilahal alamin. Allahumma a'inna siyam wa a'inna ala siyam al-qiyam wa taqabbal minna, taqabbal ala ma fina ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa yaqan wa yaqinan sadiqan wa dinan qayyiman. Nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah, nas'aluka syukra 'ala al-'afiyah, nas'aluka tamam al-'afiyah, nas'aluka dawam al-'afiyah, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Anfa'na ma 'allamtana wa Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa sif'ana ma yadurruna rahmatika wa fadlika judika karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asraril Fatiha. Alhamdulillah.